Kami akan memberikan waktu kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misi kepada Bapak Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMH untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu kami berikan 8 menit mulai saat ini. Selamat siang para hadirin sekalian dan para pemirsa dimanapun berada. Kami menyampaikan visi misi kami, yaitu Nia Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera. Penjabaran dari visi misi tersebut, Nia Selatan Maju adalah Nia Selatan yang terus bergerak, meningkatkan kualitas dirinya, mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman, dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada di tengah masyarakat. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik, material maupun spiritual, memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, visi tersebut dimanifestasikan ke dalam 5 misi sebagai berikut. Pertama, menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, pemerataan pembangunan dengan skala prioritas. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing, serta kreatif dan inovatif. 4, mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif. 5, memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Kelima misi ini merupakan penajaman dari visi misi kami yang terdahulu, yaitu Siwa Sanuwusiono, dengan tetap menjaga konsistensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan rincian program kerja sebagai berikut. Program kerja pertama, menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Pertama, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas birokrasi, ASN bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya transparansi, atau dengan kata lain, terbuka dan bersedia untuk diawasi, serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan publik. Memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan terjangkau. Mengoptimalkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Penyederhanaan sistem birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit. Yang kedua, tentang pemerataan pembangunan dengan skala prioritas. Mensinkronkan perencanaan pembangunan kabupaten dengan desa. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, sarana air bersih, irigasi, mitigasi, dan prasarana lainnya.
mendorong pengembangan transportasi udara, Bandara Silambo, dan transportasi laut. 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing, serta kreatif dan inovatif. Pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan asupan gizi ibu, hamil, menyusui anak dan balita. Melanjutkan program beasiswa pendidikan yang berkualitas. Memfasilitasi kegiatan kepemudaan di bidang olahraga, seni budaya, dan komunitas kreatif. 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif. Melanjutkan pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Menyediakan sarana bagi kelompok tani, nelayan, serta kelompok peternak seperti alsenda, alat mesin pertanian, alat tangkap ikan, bibit ternak, dan sebagainya. Melanjutkan pengembangan pariwisata Nias Selatan, mewujudkan Nias Selatan sebagai salah satu destinasi wisata nasional atau internasional di Kepulauan Nias. Mendorong kegiatan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif dan inovatif. 5. Memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Pertama, mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum. Kedua, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan serta tanggap bencana. Visi misi ini semua kami rangkum di dalam mewujudkan masyarakat, mewujudkan Nias Selatan maju, masyarakat sejahtera. Tentu harapan kami semua di dalam hal melaksanakan visi misi ini, mari kita bersama-sama di dalam mendukung visi misi kami supaya ke depan Nias Selatan lebih baik dan ke depan kita juga lebih maju dan mandiri di dalam kesediaan pangan. Mungkin calon wakil bupati melanjutkan. Terima kasih. Dalam hal visi misi paslon nomor 1 HD Firman, kami sangat mengharapkan dukungan seluruh lapisan masyarakat Nias Selatan dalam hal mewujudkan visi misi yang sudah kami susun untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Waktu masih ada 44 detik lagi, kalau memang sudah cukup kita cukup. Baik. Selanjutnya kita akan dengarkan dan persilahkan paslon nomor urut 2 Bapak Idealisman Daci dan Bapak Sojanolo Ndururu untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu dipersilahkan, kami berikan 8 menit. Dan seluruh masyarakat Nias Selatan yang berbahagia pada hari ini, seluruh pemirsa yang mengikuti acara debat publik soal kandidat Bupati Nias Selatan dan Wakil Bupati dengan judul Pencapaian Visi dan Misi dengan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Maka pada kesempatan ini, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mencoba menyampaikan visi dan misi kami untuk mensejahterakan rakyat Nias Selatan
secara nyata dan benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Nia Selatan. Untuk itu kami mencoba menyampaikan, yaitu visi kami mewujudkan Nia Selatan maju, unggul, sejahtera, berbasis pada kepemimpinan yang cerdas dan berani, yaitu dengan membangkitkan kembali semangat perubahan dengan mewujudkan pemerintahan yang cerdas dan berani. Visi ini mengacu dan berpedoman pada visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nia Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nia Selatan 2006 sampai 2026. Visi ini merupakan implementasi dari RPJP daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga dinilai mampu menghimpun dan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Visi ini juga bekerja pada medium term planning, sehingga menjadi acuan kerangka perencanaan 5 tahun bagi seluruh satuan kerja pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Dalam visi ini ada beberapa target yang kami harus capai untuk memastikan bahwa Nia Selatan itu bisa maju, bisa unggul, profesional, bersih dan sejahtera sesuai dengan keinginan kami dengan slogan cerdas dan berani. Maju berarti Selatan yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus-menerus kepada sesuatu yang lebih baik, tidak tetap atau bertahan atau konstan, namun memiliki pergerakan yang nyata, yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Nia Selatan. Unggul berarti memiliki kompetensi dan keterampilan yang mumpuni dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesional berarti memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan itu. Bersih artinya kondisi yang tidak tercemar, dalam hal ini bebas daripada korupsi, dan nepotisme. Sejahtera berarti adanya upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai kesejahteraan, baik secara ekonomi, politik, maupun secara sosial. Cerdas berarti mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, karena hanya melalui pendidikanlah dan tubuh yang sehatlah Kabupaten Nia Selatan itu dapat meraih cita-citanya. Berani berarti tidak ragu untuk melakukan terobosan-terobosan yang pro kepada rakyat, yang berdasar kepada kepentingan rakyat Nia Selatan di seluruh lapisan masyarakat Nia Selatan, dan penuh tanggung jawab. Untuk meraih seperti apa yang kami sampaikan tadi, tentunya kami juga mempunyai beberapa aksi, beberapa aksi yang akan kami lakukan jika kelak terpilih dan rakyat mempercayakan kepada kami dalam 5 tahun di masa yang akan datang, yaitu dengan program yang nyata untuk rakyat. Pertama adalah seperti apa yang telah kami sampaikan, bahwa kami mempunyai program pendidikan gratis. Apa yang telah kami laksanakan dulu selama 5 tahun di masa pemerintahan kami 2011-2016 akan terus kami lakukan kepada rakyat. Bahkan programnya sampai kepada S3 secara gratis kepada seluruh masyarakat Nia Selatan. Dan menyangkut soal kesehatan, begitu juga ini adalah tidak lepas daripada kesejahteraan masyarakat Nia Selatan. Pemerintah daerah, pemimpin harus berani bertanggung jawab terhadap keadaan kesehatan rakyatnya, sehingga rakyat tidak terbeban lagi soal kesehatannya jika mereka mengalami sakit. Dan selanjutnya juga menyangkut soal jaminan sosial untuk masyarakat. Itu dana insentif hamba Tuhan, santunan pada janda miskin, santunan duka cita, santunan kebakaran, kecelakaan,
bahkan juga bantuan rehab rumah yang tidak layak. Ini benar-benar kita sentuh aspek daripada kebutuhan kepentingan daripada masyarakat Nias Selatan. Dan juga poin yang tidak kalah pentingnya adalah membangun desa dengan menata kota. Seperti apa yang telah kami programkan, yaitu tiada hari tanpa buka jalan. Kami membangun jalan, jembatan, irigasi dan drainase untuk para petani, dan juga mencoba membangun kota cerdas. Ya, kota cerdas ini sangat penting sekali, terutama di ibu kota kabupaten yang merupakan milik semua orang. Ya, kami mencoba membangun sebuah kota yang cerdas, yang berlandasan kepada IT, yaitu dengan menggratiskan internet. Artinya apa? Bahwa dalam situasi COVID-19 ini, rakyat sangat membutuhkan ya akses internet yang murah, maka tentunya pemerintah daerah harus benar-benar hadir untuk bisa memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat Nias Selatan. Dan juga soal membangun jaringan destinasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Demikian beberapa program yang nyata untuk rakyat. Jika Tuhan izinkan kepada kami untuk memimpin Nias Selatan ini dalam periode 5 tahun ke depan, tentunya pengalaman-pengalaman kami dalam 5 tahun 2011-2016 akan terus yang terbaik kami akan berikan kepada masyarakat Nias Selatan. Demikian dari kami, Pak Moderator. Terima kasih. Masih ada waktu 56 detik lagi. Apakah mungkin? Oke. Cukup. Bisa. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh pemirsa, kami pasangan Ideal Sanolo dengan program Cerdas dan Berani, kami mohon kepada masyarakat untuk bisa mendukung kami sehingga betul-betul pelayanan kepada masyarakat, program-program yang pro rakyat bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021-2024. Terima kasih. Yahoo. Saudara pendengar, para hadirin dan pemirsa RRI di mana saja pun berada, yang sangat berbahagia pada siang hari ini, kita telah lalui segmen pertama, yaitu masing-masing pasangan calon telah menyampaikan visi dan misinya dengan sangat baik. Sesaat lagi kita akan bertanya lebih jauh tentang pencapaian visi dan misi pada segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami dalam acara debat calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2020. Saudara pendengar, para hadirin dan pemirsa RRI yang masih setia mengikuti acara debat calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan pada siang hari ini. Kita akan memasuki segmen kedua, yaitu saya akan menyampaikan satu pertanyaan kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati. Pertanyaannya berasal dari masyarakat Nias Selatan, yaitu penajaman visi dan misi. Nanti akan saya berikan kesempatan yang pertama menjawab adalah paslon nomor urut 1. Pertanyaannya demikian. Seandainya saudara nantinya menang dan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan, kami masyarakat Nias Selatan ingin mengetahui program yang konkret, prioritas dan unggulan yang akan Bapak laksanakan untuk membangun SDM daerah yang unggul, yang berkualitas, birokrasi yang kompeten dan bersih, agar dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan masyarakat. Kami berikan kesempatan kepada calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Dr. Hilarius Duha SKMH dan Bapak Firman Giawa SKMH untuk menjawab pertanyaan. Waktu kami berikan 5 menit. Ya, selamat sore para pemirsa.
bila diberikan kepercayaan kepada kami oleh masyarakat Nias Selatan. Kepercayaan itu terpilih menjadi Bupati Nias Selatan tahun 2021 ke 2024. Dalam hal-hal melaksanakan program yang telah kami susun, saya dengan calon wakil bupati Pak Firman Giawa SHMH. Program-program itu telah kami susun di dalam hal menghadapi, meningkatkan sumber daya manusia agar mencapai profesionalisme, agar mencapai satu sistem pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan berorientasi kepada pelayanan. Tentu di dalam hal melakukan ini, dalam hal mempersiapkan ini, kami sebelumnya juga yang masa bakti kami sampai sekarang ini masih juga masa bakti kami nanti berakhir bulan 4 tanggal 22 tahun 2021. Kami telah mempersiapkan juga program-program tersebut. Ini akan kami lanjutkan di dalam hal pendidikan-pendidikan yang bentuk beasiswa, yang memang beasiswa yang berkualitas, yang dimana anak-anak kita yang memang punya kepintaran, kecerdasan yang mungkin perlu dibantu, dan juga kita berikan penghargaan untuk beasiswa, yaitu beasiswa ke tempat-tempat kampus yang terakreditasi, yang terakreditasi supaya mereka mendapatkan kualitas yang baik, supaya punya daya saing, supaya mereka punya kreatif dan inovatif di dalam menghadapi masa-masa depan. Bagaimana Nias Selatan lebih baik. Yang kedua, di dalam hal peningkatan sumber daya manusia, selain daripada biaya beasiswa yang kami berikan, yang telah kami gratiskan, ya tentu ada pembinaan teknik, pembinaan di bidang lain, sehingga pembinaan tersebut bisa saya mau mengatakan bahwa seluruh aspek dalam hal pembangunan SDM bukan hanya dari soal kepintaran, tapi juga harus ditopang atau didukung oleh moral. Ya tentu hal ini harus berkeseimbangan di dalam hal profesionalisme. Ya profesionalisme seseorang nantinya kalau bila dia ASN, dia akan profesional bila ilmu pengetahuan yang didapat sesuai bidangnya, dia mampu mempelajari daripada ilmu pengetahuan yang dibidanginya. Selain daripada ilmu pengetahuan yang dibidanginya, namun dia juga mampu didukung dengan ilmu pengetahuan yang lain. Dan dalam hal ini juga tidak akan cukup dengan ilmu pengetahuan yang dua tadi, tapi harus didukung dengan attitude, sopan santun, tata cara, tutur kata, dan yang lain-lain, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan yang lain, sehingga dia menjadi profesional di dalam hal pelaksanaan tugasnya. Sumber daya manusia yang perlu, ya dari bidang-bidang yang lain, bidang-bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang-bidang kerohanian, dan mungkin bidang yang lain, bidang teknik, dan bidang ekonomi, akuntansi, bidang prawisata, dan bidang juga pertanian, perkebunan, dan selanjutnya. Ya, semuanya ini kita coba prioritaskan di dalam hal menyekolahkan. Ya, yang telah kami lakukan selama ini, telah beberapa orang juga menyekolahkan di bidang-bidang tertentu, sehingga semua kebutuhan dari semua bidang, kebutuhan semua daripada organisasi itu bisa kita dapatkan untuk memenuhi organisasi, untuk memberikan yang terbaik dalam organisasi, untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan, inovasi-inovasi yang kreatif di dalam hal mengembang bakat, mengembang pengetahuan, mengembang pekerjaan di dalam hal kemajuan Nias Selatan, supaya Nias Selatan lebih baik, lebih berdaya saing, bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain.
Itu semua kita lakukan ke depan. Kalau 5 tahun, mungkin masa jabatan hanya 3 tahun, kami yang terpilih. Ya, mudah-mudahan kami yakin dan percaya kami bisa melakukannya, karena sebelumnya kami sudah memberikan dasar-dasar yang telah kami persiapkan selama kami menjabat dari 2016 sampai 2021. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Ya. Beri aplaus dulu untuk. Ya, sekarang kami persilahkan kepada calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Bapak Idealisman Daci dan Bapak Sojanolo Ndururu untuk memberikan jawaban, waktu 5 menit. Baik, terima kasih para pemirsa yang dimanapun berada menyaksikan debat ini. Kalau ditanya soal program kami yang secara konkret kepada rakyat di bidang pendidikan, maka saya sampaikan bahwa kami akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Nias Selatan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan sampai S2, bahkan sampai tingkat doktoral sekalipun kami sampaikan, kami gratiskan kepada seluruh rakyat Nias Selatan. Itu sangat penting sekali bagi kami sampaikan, karena menurut pemahaman kami, ya, bahwa pendidikan itu adalah milik semua orang. Pendidikan itu universal. Jadi tidak hanya kepada sekelompok orang yang merasa diri pintar. Pertanyaannya, bagaimana kalau nggak pintar? Maka akan berlanjut makin tidak pintar kalau seandainya tidak diberi akses untuk kuliah atau untuk sekolah. Maka kami berkesimpulan bahwa pendidikan itu harus dimiliki oleh semua orang, ya, khususnya masyarakat Nias Selatan. Jika tamat TK, SD, SMP, SMA, bahkan berlanjut sampai ke tingkat kuliah, bahkan sampai ke tingkat doktoral. Inilah komitmen kami kepada masyarakat, ya, bahkan tidak hanya sampai pada di level nasional saja. Jika ada rakyat Nias Selatan yang memang mampu untuk menembus tingkat internasional sekalipun, maka pemerintah harus hadir, pemimpin harus hadir untuk bisa memberi ruang dan waktu kepada rakyatnya untuk bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, sehingga kita ini, rakyat ini benar-benar mendapatkan haknya, ya, untuk bisa mendapatkan akses pendidikan. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya hanya orang yang pintar saja dikesekolahkan oleh pemerintah, bagaimana masyarakat yang tidak pintar? Dibiarkan saja hanya tamat SMA, setelah itu jadi petani atau jadi apa? Maka saya pikir filosofis pendidikan itu kan untuk mempertajam kecerdasan rakyat. Maka disitulah rakyat juga apabila dia tidak berprestasi, maka diasah di pendidikan itu, diuji. Sehingga apabila dia lolos, mendapatkan ruang, mendapatkan kesarjanaannya, mendapatkan pendidikannya yang layak, maka dia akan mudah mendapatkan akses pekerjaan dimanapun dia berada. Jadi inilah komitmen kami kepada seluruh masyarakat Nias Selatan, kepada generasi-generasi muda, bahwa dengan anggaran yang kita miliki, uang yang kita miliki, Nias Selatan ini memiliki uang 1,2 triliun setiap tahun. Jika uang itu hanya dirasakan oleh segelintir orang, maka itu tidak adil, sangat tidak adil sekali. Maka saya pikir kita semua harus bersepakat, ya, bahwa pemerintah ini harus mampu mengintervensi, ya, harus berperan aktif untuk mencerdaskan rakyatnya, seperti apa yang diamanatkan dalam tujuan negara yang termaktub dalam undang-undang atau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang mengatakan salah satu tujuan negara itu adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, dalam pembukaan itu mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan mencerdaskan orang pintar, tidak. Rakyat ini harus dibangun kecerdasannya, karena itu adalah tujuan sebuah negara. Kenapa republik ini bisa berdiri? Ya, kenapa republik ini bisa ada? Ya karena rakyatnya ada. Maka untuk mengisi pembangunan itu, maka rakyat harus dicerdaskan lewat intervensi pemerintah, lewat keberanian pemerintah yang pro kepada rakyat. Itu sejatinya pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau pemerintah hanya pada orang-orang tertentu saja, di mana ada keadilan sosial? Jadi kepada seluruh rakyatnya Selatan, inilah komitmen kami, ya, kepada pemirsa, bahwa anggaran APBD yang 1,2 triliun itu adalah hak semua warga negara Nia Selatan, sehingga mereka berhak mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan pendidikan, bahkan setinggi-tingginya di tingkat doktoral, bahkan tidak hanya di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia pun. Jika kita mampu, generasi kita mampu bersaing secara intelektual, maka pemerintah harus hadir kepada mereka untuk mewujudkan bahwa Nia Selatan memang bisa cerdas dan berani. Terima kasih. Beri aplaus. Baik saudara pendengar, para hadirin dan pemirsa RRI yang berbahagia, kita telah lalui segmen kedua di mana masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menjawab dengan sangat baik. Sesaat lagi kita akan masuki segmen yang ketiga. Jadi tetaplah bersama kami dalam acara debat calon bupati dan wakil bupati Nia Selatan tahun 2020. Para pendengar, hadirin dan pemirsa yang masih tetap setia mengikuti acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Nia Selatan, kita akan memasuki segmen yang ketiga, yaitu saya akan menyampaikan nanti ada 2 pertanyaan kepada kedua paslon bupati dan wakil bupati dari masyarakat Nia Selatan, di mana waktu untuk menjawab setiap pertanyaan hanya diberikan waktu 5 menit. Pertanyaan akan saya mulai dari paslon nomor urut 2. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang sama dengan juga nanti akan dijawab paslon yang pertama. Dalam masa COVID-19 saat ini, diperlukan suatu strategi untuk mengembangkan ekonomi pedesaan agar terkonsolidasi dengan baik berdasarkan anggaran yang tepat sasaran. Pertanyaan, bagaimana kebijakan dan upaya konkret yang saudara lakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nia Selatan? Untuk menjawab yang pertama, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 Bapak Idealis Mandaci dan Bapak Sojanolo Ndruru, waktu 5 menit. Baik, terima kasih. Tentunya dalam situasi COVID-19 ini memang rakyat diperhadapkan dalam kondisi yang sangat sulit, terutama di bidang ekonomi. Rakyat tidak punya uang, ya, bahkan hasil buminya juga tidak memadai dan tidak ada penampungan. Maka menurut pandangan kami, maka pemerintah harus hadir, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, melakukan intervensi-intervensi yang konkret kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa pemerintah tidak ada, ya, terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Maka yang perlu kita sampaikan bahwa pertama membuka akses, ya, pertama kita membuka akses kepada masyarakat, pada pelaku usaha, pada pelaku mikro, ya, pedagang kecil, untuk mendapatkan akses pinjaman kepada pihak bank,
Ya, itu sangat penting sekali karena perputaran uang juga di masyarakat itu sangat sempit sekali. Maka di sini peranan pemerintah untuk bisa memfasilitasi pedagang-pedagang kecil itu untuk mendapatkan akses pinjaman. Dan tentunya pinjaman ini kita berikan kepada atau pihak bank memberikan kepada pedagang-pedagang kecil. Di sini pemerintah hadir ya dengan bunga 0%. Ya, sehingga tidak memberatkan daripada masyarakat atau pedagang itu sendiri, sehingga mereka secara bergairah, secara semangat bisa menciptakan sektor-sektor ekonomi yang jauh lebih baik. Itu sangat penting sekali, artinya membuka akses kepada pihak pedagang-pedagang kecil. Yang kedua, kepada petani, ya. Ini kan masalah arus barang ini dengan situasi COVID-19 ini sangat terbatas, karena memang kita tahu masa pandemi ini transportasi itu sangat susah sekali. Maka disinilah peranan pemerintah untuk bisa memberikan ya bantuan-bantuan termasuk bibit dan pupuk kepada masyarakat supaya masyarakat itu bekerja dan tanahnya itu bisa produktif. Ya, contohnya kita kan selama ini masih impor sayur dari daratan Sumatera. Ya, ada sayur pahit di situ, itu sayur kol. Ya, dan jenis-jenis sayur lain yang bisa hidup di Nia Selatan ini, terutama di daerah atas sana, Lelematua dan sekitarnya itu kan daerah dingin. Maka seharusnya pemerintah bisa memberdayakan masyarakat itu dengan memberikan pelatihan, ya, terus juga memberikan akses bibit tadi dan pupuk sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan hasil pertaniannya dan ditampung dan dijamin oleh pemerintah, ya, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menginvestasikan tenaganya, ya, waktunya untuk bercocok tanam untuk menghasilkan tanaman sayur-sayuran itu bisa dijamin dan mereka mendapatkan uang untuk itu. Jadi itu poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa jika dalam situasi ini, situasi COVID-19 ini terus-menerus, ya, maka disinilah peran pemerintah untuk bisa memberdayakan masyarakatnya. Terima kasih. Mungkin masih bisa tambahkan waktunya, Pak, karena masih ada, atau tutup aja? Baik, kami persilakan untuk pasangan calon bupati, wakil bupati nomor urut 1, Bapak Dr. Hilarius II SKMK dan Bapak Firman Giawa SKMK untuk menjawab pertanyaan dengan waktu 5 menit. Ya, terima kasih. Strategi yang akan kita bangun dalam hal menghadapi COVID-19 atau COVID-19 yang sedang mewabah dan bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang juga berakibat daripada kerusakan-kerusakan sendi-sendi ekonomi. Tentu dari pihak pemerintah, bila nantinya kami terpilih, ya, kami akan melakukan strategi tepat sasaran, anggaran yang tepat sasaran di dalam hal memilih program-program yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat. Karena kita tahu bahwa akibat pandemi COVID ini akan terganggu perjalanan-perjalanan semua, mungkin masalah, ya, mungkin pangan dan selanjutnya akan terganggu. Sehingga kalau ketersediaan kita pangan di sini juga kita sediakan, kita harus memang gerakan terus, kita perluas terus apa yang telah pernah kami lakukan di dalam hal membuka lahan-lahan perkebunan yang ada, sawah-sawah yang ada, sehingga kita tidak akan menjadi ketergantungan daripada daerah-daerah lain akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Nah, sasaran-sasaran yang kita lakukan, ya, dalam hal pendanaan tentu menggunakan uang pemerintah yang tepat sasaran dan bermanfaat, ya, tentu beberapa program yang telah kami lakukan, yaitu masalah program yang saya katakan bahwa program-program perekonomian yang disandarkan kepada satu prawisata,
yang kedua tentang pertanian, perkebunan, kelautan, dan bahkan kami punya program karena kita baru saja mengalami masalah penyakit babi yang menjadi di mana babi itu adalah bagian daripada adat budaya kita di dalam hal pelaksanaan adat, sehingga kami telah memprogramkan masalah peternakan ini tentang bibit dan induk daripada babi yang akan kami masukkan dalam program 2021, sehingga akan bisa membantu masyarakat kita yang kondisinya sekarang yang memang agak kesulitan mencari daripada bibit babi. Yang kedua, banyak program-program lain yang mungkin ya tepat sasaran adalah kami mempunyai nanti program 1001 kolam. 1001 kolam. Ya, artinya bahwa di mana nanti kolam mungkin kita bisa melihara ikan tawar yang juga akan menjadi pengganti protein. Ya, pengganti makanan. Ya, bila kita kesulitan soal daging, kita kesulitan soal mungkin masalah ikan di laut, mungkin karena kondisi badai, makanya kita akan memprogramkan 1001 kolam. Sehingga terjaganya terjaganya kebutuhan protein kita di Nia Selatan. Dan selanjutnya juga masalah pertanian. Ya, selain daripada mungkin pertanian yang hasilnya bisa menghasilkan cepat 3 bulan, ya mungkin masih banyak pertanian yang lain, perkebunan yang lain yang kita akan ya kembangkan juga tentang kebutuhan yang kita akan butuh di Nia Selatan ini, supaya kita tidak jalik di memesan atau membeli dari tempat-tempat lain. Karena saya yakin dan percaya peluang-peluang itu, tempat-tempat itu, lahan-lahan itu masih banyak di daerah Nia Selatan. Hanya memang manfaat pembukaan lahannya memang harus diintervensi oleh pemerintah, yang selama ini telah kami juga di zaman masa ya, jabatan kami telah kami lakukan juga masalah hibah uang untuk pembukaan lahan 2,5 juta setiap hektar, yang mungkin ke depan juga ini akan berjalan supaya menjadi ya bahan-bahan dalam hal perkebunan, dalam hal membantu masyarakat untuk membuka lahan-lahan perkebunan, lahan-lahan juga pertanian, ya sehingga masyarakat merasa terbantu dan juga akhirnya termotivasi untuk membuka lahannya dan menanam beberapa jenis-jenis tanaman yang kita butuhkan. Bahkan kalau bisa kita kirim juga ke daerah-daerah tetangga. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Baik. Saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua. Nanti yang pertama menjawab adalah pasangan nomor urut 1. Di masa pandemi COVID-19, banyak harapan masyarakat. Adanya bantuan dan perbaikan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat Kabupaten Nia Selatan yang pada umumnya berpenghasilan dari pertanian, perikanan, dan kelautan. Pertanyaan adalah sebagai berikut. Upaya apa yang saudara lakukan untuk menolong dan memberdayakan masyarakat Nia Selatan untuk dapat bangkit, siap menghadapi kondisi sulit ini, dan adanya perbaikan usaha yang mereka lakukan agar PAD semakin meningkat? Baik, kami akan berikan kesempatan menjawab pertanyaan adalah pasangan calon Bupati Wakil Bupati nomor urut 1, Bapak Dr. Hilarius Duha SHMH dan Bapak Firman Giawa SHMH. Waktu 5 menit. Baik, terima kasih. Ya, kami di dalam hal
menghadapi krisis-krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID, ya tentu dalam hal politik penganggaran, ya penganggaran nantinya, ya saya katakan sebagaimana dengan efektif, efisien di dalam hal penganggaran. Penganggaran ini ya di luar daripada penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, ya, yang bekerja sama dengan DPRD, ya di dalam hal pembahasan, ya tentu kita berusaha atau menyampaikan data-data kepada pemerintah pusat dulu untuk membantu bentuk-bentuk bantuan sosial tunai atau bantuan sosial tembakau atau bantuan-bantuan yang lain, ya, dan bila hal ini pasti saya yakin masih kurang dan kita akan menganggarkan bantuan-bantuan sosial yang lain. Dan saya contohkan sebelumnya kami menjadi paslon, jabatan kami masih bupati dan mungkin sekarang sedang berjalan membagikan daripada ya sembako-sembako, bantuan sosial, dan itu salah satu upaya supaya meringankan daripada bagaimana beratnya ya kehidupan masyarakat supaya mereka menjadi ringan bebannya. Makanya sekarang sedang dibagikan sembako terutama kepada lansia dan mungkin kepada juga yang cacat dan seterusnya. Ya sehingga apa yang dikatakan tadi, bagi apa yang harus kami lakukan di dalam bantuan-bantuan pemerintah, tentu kembali kami katakan bahwa semua pada saat politik penganggaran kami tetap berkoordinasi, berupaya keras, ya mengoptimalkan, memaksimalkan, bekerja sama dengan Dewan, bekerja sama dengan DPRD, ya di dalam hal-hal pembahasan supaya di dalam hal nanti APBD, di dalam hal ya penentuan APBD bahwa perhatian-perhatian kepada masyarakat dalam bantuan sosial ya kita berikan supaya terbantu. Yang kedua itu bantuan sosial. Yang kedua mungkin bantuan-bantuan soal bagaimana menggerakkan ekonomi, ya menggerakkan ekonomi yang lagi lesu, dan kita memberikan juga bantuan-bantuan dalam hal PKPM atau dalam hal koperasi-koperasi, ya supaya ya seluruh usaha masyarakat kecil itu bisa dilaksanakan, bisa terbangun, sehingga PAD, ya pendapatan asli daerah, tidak juga terhenti, ya, dan itu akan menjadi keuntungan bagi semua dan sama-sama menguntungkan, dan para pengusaha kecil, pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah bisa juga berjalan dengan baik, sehingga adanya satu keseimbangan ekonomi dan kesehatan bisa seimbang berjalan, dan juga pemerintah juga bisa berjalan dengan baik. Yang mungkin sedikit nanti ditambahkan dengan wakil bupati, calon wakil bupati. Oke, terima kasih. Kami tambahkan bahwa dalam hal masalah memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan PAD, maka paslon nomor 1 HD Firman akan ya meningkatkan masalah ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Nia Selatan. Di situ kita akan bantu, pemerintah harus turun tangan untuk membantu ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Nia Selatan, dan terutama usaha-usaha kecil akan pemerintah mengambil alih untuk membantu dalam hal ini, ya karena posisi masyarakat pengusaha-pengusaha kecil ini butuh modal, maka kita harus membantu mereka dalam hal ini untuk meningkatkan PAD Kabupaten Nia Selatan. Demikian. Baik, kami berikan sekarang kesempatan kepada pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut 2, Bapak Idealisman Daci dan Bapak Sojanolo Ndruru untuk menjawab waktu 5 menit. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kena dampak dengan COVID-19 saat ini, kita punya program, kita punya visi misi dalam membantu masyarakat yang bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga tidak terlalu dalam, terlalu menderita dengan keadaan COVID-19. Pertama,
kita harus menyediakan bibit, ya, kita menyediakan bibit kepada masyarakat petani apapun mengenai contohnya padi, ya, kapulaga, apa yang menjadi aktivitas masyarakat yang hari ini menjadi produktif masyarakat, kita harus, pemerintah harus hadir dan menyediakan itu tanpa ragu-ragu. Kedua, pemerintah harus menyediakan pupuk dengan gratis, tidak lagi harus subsidi, tapi kita harus menyediakan, harus pemerintah hadir untuk memberikan pupuk gratis kepada masyarakat. Ketiga, secara konkretnya juga kita harus menyediakan tenaga-tenaga ahli, konsultan yang kompetensi dengan bidangnya di pertanian. Jadi konsultan-konsultan ini, penyuluh-penyuluh ini harus siap kita sediakan untuk mendorong masyarakat untuk melakukan pertanian yang modern, yang bisa meningkatkan perekonomian dan bisa meningkatkan produksi masyarakat di bidang pertanian. Jadi ini barangkali yang secara konkret yang mungkin untuk menjawab bagaimana masyarakat yang kena dampak COVID-19 ini, sehingga benar-benar pemerintah hadir untuk membantu mereka pada saat-saat yang susah ini. Demikian, Pak. Baik, saya tambahkan saja bahwa seperti apa yang kami jelaskan tadi, bahwa memang situasi sekarang ini sangat sulit sekali. Maka benar-benar pemerintah harus hadir, berperan untuk bisa melakukan intervensi bagaimana memberdayakan masyarakat itu sendiri. Ya, kalau masyarakat itu adalah masyarakat pedagang, ya, bisnis, maka pemerintah harus bisa membuka akses permodalan kepada mereka, ya, dan juga memberikan insentif berupa bunga 0%. Karena itu juga sangat memberatkan sekali. Jadi jika masyarakat mendapatkan akses itu, maka mereka akan bergairah untuk melakukan usaha-usaha mikro. Dan apabila masyarakat kita juga nelayan, kita harus inventarisir apa sebenarnya kepentingannya, apa kebutuhannya. Kalau itu yang menyangkut soal alat tangkap, maka pemerintah juga harus hadir untuk bisa memberi alat tangkap yang efisien, yang efektif kepada nelayan. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah membangun ketahanan pangan. Ya, seperti saya ceritakan tadi bahwa pemerintah harus bisa memberikan seperti pupuk yang mudah kepada rakyat, terus bibit unggul kepada rakyat seperti sayur-sayuran. Ya. Jadi kalau umpamanya masyarakat bisa menanam, ya 3 bulan bisa panen, itu kan bisa memberi dampak ekonomi kepada masyarakat. Dan pemerintah harus menjamin bahwa hasil panennya itu dibeli, ya, bisa diberikan dana talangan kepada masyarakat tertentu untuk bisa menjamin hasil daripada bumi masyarakat itu bisa ditampung dan dijual di tingkat pasar dengan harga yang baik juga untuk keuntungan daripada masyarakat petani. Terima kasih, Pak. Saudara pendengar, pemirsa yang berbahagia, kita telah menyelesaikan segmen ketiga, di mana masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menjawab sangat baik sekali. Sesaat lagi kita akan masuk kepada segmen yang keempat. Jadi tetaplah bersama kami pada acara debat dan wakil Bupati Nias Selatan tahun 2020. Kita akan memasuki segmen yang keempat, yaitu di mana masing-masing paslon memberikan 2 pertanyaan secara bergantian. Paslon 1 bertanya kepada paslon 2 dan paslon 2 bertanya kepada paslon 1 secara bergantian. Waktu bertanya tiap paslon hanya 2 menit. Dan waktu menjawab nanti akan kami berikan waktu menjawab 3 menit. Kami akan memberikan kesempatan. Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan Bapak Dr. Firalius Duha SHMK dan Bapak Firman Giawa SH memberikan pertanyaan kepada paslon kedua. Kami berikan waktu. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami, apa yang disampaikan tadi paslon 1, bahwa semua akan memberikan sekolah gratis sebanyak-banyaknya, dan terakhir menyampaikan soal kualitas
kalau bisa mencapai doktor. Terima kasih Pak Paslon 2, kebetulan saya juga doktor. Pertanyaan saya, kalau kita mau mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat, mungkin kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Saya mungkin sudah S3, Pak Firman Giawa sudah S2. Mungkin bagaimana cara Bapak memberikan contoh kepada masyarakat supaya menjadi S1 atau S2? Silakan, Pak. Baik. 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 Pertanyaan akan dijawab oleh Paslon 2, Bapak Idealis Mendaci dan Bapak Sojanolo Dururu memberikan jawaban, waktunya 3 menit. Baik, terima kasih kepada Paslon 01 yang menyangkut soal apresiasi 01 terhadap kami yang mengakui bahwa sangat penting pendidikan itu, bahkan menggratiskan secara total kepada rakyat. Dan terima kasih, ini sebuah pengakuan. Dan alangkah indahnya Pak Paslon nomor 1 ini, Pak Hilarius Duha, seharusnya di masa kepemimpinan Anda sekarang itu mempraktekannya dalam kehidupan masyarakat secara total gitu loh. Jadi biar jangan cuman saudara aja yang jadi dokter, rakyat juga harus bisa jadi dokter. Itu namanya cerdas dan berani untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau ditanya kepada saya, bukan contoh lagi Pak, ini real dan nyata. Rakyat merasakan bahwa mereka adalah bagian daripada negara ini. Mereka anak negara yang diperhatikan oleh pemerintah. Mereka merasakan pemerintah itu ada. Di tahun 2011-2016, bukan hanya anak orang kaya yang bisa jadi S1, S2, doktor. Bukan hanya anak pegawai negeri yang bisa jadi S1, S2. Tetapi semua, bahkan anak nelayan pun, anak petani pun bisa merasakan, bisa menikmati. Kalau istilahnya yang lagi viral, nola cicipi. Ya, masyarakat bawah itu sudah mencicipi program kami. Jadi saya pikir penjelasan dari Pak Paslon nomor 1 ini sudah menjelaskan itu kepada rakyat. Ya, bisa bayangkan anak ojek saja, anak supir bisa jadi dokter. Ada anak petani bisa jadi dokter. Anak nelayan bisa jadi bidan. Yang selama ini kita kenal hanya anak pegawai negeri, hanya anak orang kaya yang bisa menjadi sarjana. Tapi lewat sentuhan program yang kami berikan kepada rakyat, bahwa itu nyata, sehingga rakyat bisa merasakan kesejahteraan itu. Ya, jadi bisa bayangkan Bapak, kalau dulu hanya orang-orang elit saja yang punya uang yang bisa sekolah. Tapi janji saya kepada rakyat tahun 2010 itu, saya bukti nyatakan kepada rakyat, sehingga bukan cuma ratusan, bahkan puluhan ribu rakyat Nia Selatan bisa jadi sarjana. Tentunya, jika Tuhan izinkan kepada kami memimpin, rakyat percaya kepada kami lagi, maka tidak hanya S1, S2, bahkan tingkat doktor pun kita sekolahkan, kita bayar. Daripada uang kita nggak jelas. Ya, bahkan saya katakan tadi, luar negeri pun kita coba buka akses kepada rakyat ini. Terima kasih. Baik. Sekarang saya akan persilahkan Paslon nomor 2, Bapak Idealis Mandaci dan Bapak Sojanolo Dururu berikan pertanyaan kepada Paslon pertama. Waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Paslon 01, saya sepakat tadi ada yang katanya membangun Nia Selatan ini dengan berlandaskan adat istiadat. Ya, itu kita setuju. Tapi saya mohon penjelasan yang lagi viral sekarang. Kalau kita merebut kekuasaan itu kan, kalau kita berkompetisi ini kan untuk merebut kekuasaan. Yang kekuasaan ini nanti kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang jadi pertanyaan kepada kami,
dalam proses mencapai kesejahteraan rakyat itu lewat pilkada ini, lewat adat istiadat yang benar, kita setuju. Tapi yang terjadi dalam suatu kecamatan ada proses yang menurut saya sangat aneh. Menurut kami sangat aneh, ada pemenggalan leher ayam. Terus ada penyumpahan kepada rakyat jika tidak memilih. Ini kan salah satu cara pembodohan kepada rakyat. Seolah-olah rakyat ini dikembalikan kepada 300 tahun yang lalu gitu. Padahal Nias Selatan ini sudah masyarakat beragama, percaya Kristus Yesus sebagai juru selamat kita gitu loh. Tapi saya kaget dan rakyat juga kaget, jadi viral, kok ada penyumpahan kepada orang-orang, bahkan seluruh Pulau Nias ini disumpah kalau tidak memilih pasangan calon gitu. Ini kan mengajarkan sesuatu yang bukan sebuah kearifan lokal gitu loh. Justru mengembalikan kemunduran iman kita yang bertentangan juga dengan agama dan keyakinan kita gitu loh. Masa kita menyembah arwah gitu ya? Itu jelas bahasanya. Ya. Jadi ini perlu penjelasan kepada masyarakat Nias Selatan supaya kita tidak tergiring dengan opini-opini yang salah. Memang kita menjaga adat istiadat, tapi apakah dengan menyumpah rakyat itu merupakan adat istiadat yang perlu kita pelihara? Ini kan sangat bertolak belakang sekali dengan iman kita sebagai orang Kristen, yang kebetulan mayoritas Kristen di Nias Selatan ini. Ini penting penjelasan bagi kami sehingga rakyat tidak terjerumuskan. Terima kasih. Ya, kami persilahkan paslon nomor urut 1 Bapak Dr. Hilarius Duha SHMH dan Bapak Firman Giawa SHMH menjawab pertanyaan paslon kedua. Waktu 3 menit. Baik, terima kasih. Soal adat istiadat yang akan juga menjadi membangun perekonomian. Adat istiadat sudah berlaku dari zaman dahulu. Yang memang adat istiadat itu agak sulit ya dihilangkan karena dia masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Adat istiadat banyak yang telah dilakukan, bukan hanya juga yang terjadi potong ayam. Ya, bunuh babi juga ada. Ya, kalau orang mau berdamai bunuh babi. Dan itu juga adat istiadat. Ya, yang mungkin di tempat-tempat lain juga ada aturan-aturan adat istiadat yang memang tetap dipertahankan karena tujuannya baik. Tentu kaitan dengan perkembangan ekonomi, bahwa dalam hal perkembangan pariwisata yang semua digalakkan di dalam hal adat istiadat ini, supaya orang mau tahu, mau menggali ya apa tujuan dan makna daripada adat yang sedang dilakukan. Ya, sehingga setiap daerah, jangankan daerah per kabupaten, daerah-daerah per kecamatan, daerah-daerah per desa, pasti beda-beda adatnya. Pasti beda, mungkin dulu orang lompat batu, mungkin baru nikah, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin harus melakukan dulu spiritual. Ya, itu dalam hal adat. Ya, walaupun demikian, kita tetap orang beragama percaya kepada Tuhan. Tapi adat tidak boleh ditinggal. Adat, misalnya adat melayat. Ya, kita pakai adat misalnya penguburan. Adat orang memberikan mungkin sebagai sumange dan segala macam. Sumange kepala babi, kan tidak ada kaitannya. Tapi kepala babi melambangkan itu sebagai adat yang tidak bisa diganggu gugat. Beda dengan mungkin adat Batak, hanya pakai ikan. Ya, kita pakai kepala babi, itu adat. Dan itu bukan satu penghinaan dan bukan satu yang mustahil tidak baik. Karena itu mengingatkan para leluhur dulu bahwa cara-cara mereka bersatu, cara-cara mereka menyampaikan pendapatnya dengan cara-cara yang melakukan secara adat. Jangan disampaikan bahwa itu tidak baik. Nanti kalau kita katakan tidak baik, kan itu bukan adat kita. Nanti orang berenadu marah, malah sedapit gomo nanti marah itu. Ya, kita sampaikan hal-hal yang baik karena itulah adat mereka. Itulah tata cara mereka menyampaikan isi hati mereka, menyampaikan kesepakatan mereka terhadap mereka, bukan terhadap kita, terhadap mereka, bukan terhadap mungkin Toene, terhadap Bawa Mataluo dan selanjutnya, tidak.
tapi kepada mereka di dalam ruang lingkup mereka sendiri. Kalau mereka menyebut Nia Selatannya, siapa tahu ada mungkin orang dari Berenadu yang ada di daerah Nia Selatan, di sekitar Nia Selatan. Makanya mereka mungkin menyebut soal Nia Selatan. Terima kasih. Baik. Sekarang saya persilakan kembali paslon nomor 2, Bapak Idealis Mandaci dan Bapak Sojanolo Ndruru memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Waktu 2 menit. Baik, Pak. Menyangkut soal situasi COVID-19 yang disampaikan oleh bagaimana memberdayakan masyarakat, kita sudah sepakat tadi membangun ekonomi masyarakat, ya. Tetapi sekarang ini kan saudara paslon 01 kan sedang berkuasa, ya. Kenapa enggak dari dulu saja bangun yang namanya 1001 malam, 1001 malam lagi, 1001 kolam gitu ya, membangun 1001 kolam gitu. Kenapa enggak tahun lalu aja dimulai membangun itu? Kenapa baru sekarang kalau mau terpilih gitu? Ini kan saya pikir hanya untuk membohongi rakyat saja. Ya, mengiming-imingi rakyat lagi. Ya, udah cukuplah program MJS yang melayani jujur sederhana, tapi rakyat tidak terlayani gitu. Ya kan? Ini kondisi real yang terjadi sekarang. Bahkan melayani ada orang mati di depan puskesmas saja mati gitu loh. Ya, ambulans saja harus disewa lagi gitu loh. Rakyat sudah sakit pakai ongkos lagi gitu. Untuk apa beli ambulans yang mahal, yang bermiliar-miliar, tapi rakyat tidak merasakan gitu loh. Nikmatnya ambulans itu harus merogohkan uang untuk supaya bisa sembuh di rumah sakit gitu loh. Jadi kalau hanya berandai-andai kalau terpilih, ya menurut saya versi kami itu hanya membohongi rakyat lagi gitu. Kenapa tidak lakukan saja setahun yang lalu, Pak? Pada saat ada pandemi langsung action. Tap, rakyat bisa merasakan langsung gitu loh. Apalagi mau kasih bantuan dalam bentuk Indomie tapi mereknya Intermi yang paling murah kepada rakyat. Apa nilai rakyat itu hanya sekelas Intermi? Kalau saya, Pak, bila perlu saya kasih susu yang berkelas gitu loh. Bila perlu mereknya Indomie gitu. Jangan pula Intermi yang kita nggak pernah kenal di pasar ada Intermi. Entar produksi siapa itu gitu loh. Ini masalah hati kita kepada rakyat gitu loh. Jadinya secara total kita berikan kepada rakyat dalam situasi dan kondisi seperti ini. Jadi ini apa? Kenapa tidak lakukan saja setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu? Terima kasih, Pak. Saya persilahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Dr. Hirarius II SHMH dan Firman Giawa SHMH menjawab pertanyaan paslon kedua. Waktu 3 menit. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara mengapa bukan dulu, kan program saya yang 2016 sampai 2021 kan beda. Sekarang kita menghadapi 2021 ke 2024. Pasti ada program-program yang harus kita utamakan, jangan disamakan mengapa nggak dari dulu. Ya, yang kedua, soal apa yang telah saya lakukan, ya kita juga bisa mengatakan sebelum saya kan Bapak dulu jadi bupatinya. Terus apa yang telah Bapak lakukan memberikan sosial kepada masyarakat? Saya rasa belum pernah bagi-bagi beras. Masih lumayan sekarang saya bagi Indomie, bagi beras. Bapak dulu nggak pernah bagi beras. Siapa yang bohong jadinya? Apa saya yang bohong atau Bapak yang bohong? Paslon 2 yang bohong? Beras itu kan milik Menteri Sosial, Pak. Jangan dijauhkan, tadi saya nggak jawab. Bukan bupati yang kasih. Tunggu, jangan dijawab. Oh ya, oke. Saya kan tadi saya nggak jawab tadi. Oke. Kan saya berikan keleluasan. Oke. Iya. Jadi yang bohong siapa itu loh? Ya. Jadi Bapak dulu pernah jadi bupati juga. Pertanyaan saya itu ya kata, pernah nggak dulu bagi-bagi seperti itu? Ya kalau saya walaupun seperti itu pernah saya bagi. Jadi jangan dibilang bahwa yang kami yang sekarang yang lagi menjabat bohong gitu. Ya akhirnya apa yang disampaikan itu ya itulah adanya. Ya memang kalau memang kami bohong soal anggarannya, Bapak lapor aja ke penegak hukum. Apakah karena persoalan intermi atau segala macam, Bapak lapor ke penegak hukum. Ya jangan sampai
menyampaikan ke hal-hal yang tidak, malah bisa Bapak kena pidana itu menyampaikan kata-kata bohong, ya, pemberitaan palsu itu. Ya, jadi makanya saya katakan bahwa apa yang kita telah sampaikan ini semuanya ya demi kepentingan masyarakat. Apa yang telah saya lakukan dalam program-program saya ke depan, ya bukan sekarang. Sekarang saya masih cuti bupati. Saya masih bupati sampai 2021 bulan tanggal 22 bulan 4. Bukan sekarang, ke depan. Dan yang Anda lakukan juga paslon 1 adalah ke depan, bukan sekarang. Kalau sekarang saya masih bupati. Dan itu pun program yang kami lakukan 2020 ini adalah membahas untuk program 21. Ya, mungkin paslon 1 nanti programnya untuk 2022. Ya, itu juga kalau bilang sekarang program 2021 oleh paslon 1 itu juga bohong juga, karena masih kami yang melakukan pembahasan itu dengan DPRD. Ya, jadi kalau Bapak mengatakan bahwa program paslon nomor 1 itu dari 2021, bohong. Karena kami lagi membahas program itu dari 2020 membahas program untuk 2021. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Baik. Sekarang saya persilahkan paslon nomor urut 1, Dr. Hilarius Duha SHMH dan Bapak Firman Giawa SHMH memberikan pertanyaan pada paslon kedua. Ya, soal bohong-membohong, limo-mulimo. Sama aja itu, definisinya sama. Kalau mau jadi pemerintah yang bersih, jujur, transparan, berdasarkan pelayanan, ya, pertanyaan saya, ada mobil dinas di tangan Bapak, mengapa sampai sekarang nggak dikembalikan? Saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Saya jawab langsung, Pak. Itu aja pertanyaan, Pak. Itu aja. Oke. Baik, kami berikan waktu kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Idealis Mandaci dan Bapak Sojanolo Duru, menjawab pertanyaan. Waktunya 3 menit. Baik, terima kasih. Ini paslon 01 bertanya tidak substansi kali, tidak berefek kepada rakyat. Seharusnya bertanya yang lebih berefek, yang berdampak luas kepada masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini pemimpin, konsep kita harus strategis, bertanya pun harus strategis gitu loh. Jadi kalau bertanya mobil dinas, ini ada aturannya, Pak. Bapak doktor hukum tapi tidak paham soal hukum, ini masalahnya. Nggak baca aturannya. Kalau Bapak baca aturan Perpres 84 kalau tidak salah itu jelas kepada kepala daerah, pejabat negara berhak mendapatkan 1 unit mobil gitu loh. Ya, yang umurnya 4 tahun. Kalau mau saya baca di sini aturannya, Pak. Ya. Mantan pejabat, pasal 13, mantan pejabat negara yang dapat membeli kendaraan penerangan dinas tanpa dilelang pun bisa, Pak. Itu pun mobil sudah dilelang gitu loh. Jadi itu makanya saya bilang sekelas Bapak tadi bilang Bapak doktor gitu, tapi tidak paham gitu, tidak memahami. Kenapa? Bapak hanya menerima laporan dari anggota Bapak, tidak memverifikasi dengan baik gitu loh. Ya, kalau soal mobil, ya kalau kita kembalikan gak ada masalah. Kalau memang harus diminta untuk negara, jiwa raga ini untuk negara kok. Jangankan soal mobil, jiwa raga kita ini kalau diminta negara kita kasih, Pak. Ya, jadi itu sesuai aturan, Pak. Juga nanti kalau Bapak jadi mantan, ya, jadi mantan bupati juga, Bapak berhak mendapatkan 1 unit, dilelang atau tidak dilelang, itu aturannya gitu loh. Ya, jadi sangat naif sekali kalau seandainya Bapak ini seorang kepala daerah tidak bisa memahami dengan baik aturan-aturan itu. Dan apalagi muncul pertanyaan itu di forum yang seperti ini gitu loh. Ya kan, sangat tidak relevan, sangat tidak membangun rakyat gitu loh. Seharusnya dalam kesempatan ini bertanya apa yang bisa dirasakan jika terpilih kelak menjadi bupati, apa dampaknya, apa yang bisa dirasakan oleh rakyat. Seharusnya itu
Ya, bukan masalah tetek bengek, itu urusan ala sekda ke bawah lah, urusan-urusan itulah. Masa bupati ngurusin soal itu? Ya, kalau Bapak mau saya kembalikan, besok pun kita kembalikan kalau mau, kalau negara meminta, nggak apa-apa. Ya, jadi tapi saya bilang itu hak kepala daerah, kok mantan kepala daerah. Ya, ini saya ada aturannya, saya bawa kok aturannya semua. Ya. Dan itu sudah dilelang, Pak. Ada berkasnya sama saya. Gitu. Jadi seolah-olah kita begini, enggak lah. Idealis Mandaki juga punya hati ke untuk rakyat ini. Masa segitu aja mau membohongin, enggak. Ya, intinya itu sesuatu aturan, Pak. Tapi kalau Bapak memang inginkan nanti mau naik Alphard, saya kasih kok, enggak apa-apa. Saya pesen. Terima kasih. Saudara pendengar, para hadirin dan pemirsa yang ada di mana saja pun berada, kita telah lalui segmen 4, di mana masing-masing para calon bupati dan wakil bupati telah memberikan pertanyaan dan telah menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diajukan. Dan semua jawabannya sangat baik. Sesaat lagi kita akan masuk pada segmen yang kelima, segmen yang terakhir, yaitu segmen yang kelima, yaitu masing-masing paslon calon bupati dan wakil bupati menyampaikan pernyataan penutup. Waktu memberikan pernyataan penutup masing-masing 4 menit. Kepada paslon, kita mulai dari paslon nomor urut 2. Saya persilakan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Idealis Mandaci dan Sojanolo Ndruru menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 4 menit. Baik, terima kasih kepada seluruh rakyat Nia Selatan yang berbahagia pada hari ini. Kami dari pasangan Ideal Sanolo nomor urut 2 dengan program kami yang cerdas dan berani untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seperti apa yang telah kami sampaikan kepada rakyat. Tentunya janji-janji kami yang telah tertuang dalam visi misi kami nyatakan, kami pastikan jika Tuhan izinkan kepada kami untuk memimpin Nia Selatan lagi yang kedua kali, maka apa yang menjadi hak-hak rakyat akan terus kami berikan kepada rakyat. Hak rakyat di bidang pendidikan, hak rakyat di bidang ekonomi, hak rakyat di bidang jaminan sosial, hak rakyat di bidang kesehatan, tentunya kami akan terus gulirkan kepada rakyat. Karena sejatinya itulah kebutuhan mendasar daripada setiap warga negara, khususnya Nia Selatan. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Nia Selatan yang berbahagia, mohon dukungan dari seluruh masyarakat Nia Selatan untuk kami bisa memenangkan pertarungan dalam pilkada tanggal 9 Desember di tahun 2020. Kami tidak bisa apa-apa kalau rakyat tidak ikut berperan aktif mensukseskan program ini, perjuangan ini. Dan yang pasti kami sampaikan kepada rakyat, kemenangan kami, kemenangan Ideal Sanolo merupakan kemenangan rakyat Nia Selatan. Salam 2 jari. Yahobu 2. Yahobu 2. Sawagele. Obeta fefu. Yahobu 2. Yahobu 2. Sawagele. Baik. Selamat sore, salam sejahtera buat semua kita masyarakat Kabupaten Nia Selatan. Kami dari pasangan Ideal Sanolo nomor 2 dengan penyampaian visi misi melalui debat hari ini, kami yakin dan percaya bahwa masyarakat Kabupaten Nia Selatan sudah cerdas untuk menentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember 2020. Tidak salah pilih lagi, tidak lagi kita memilih pemimpin yang tidak komitmen, tidak konsisten. Jadi kami berharap dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nia Selatan pada tanggal 9 Desember 2020 bisa menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Ideal Sanolo nomor urut 2. Yahobu 2. Yahobu 2. Yahobu 2. Yahobu 2. Terima kasih.
Baik, saya persilahkan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Bapak Dr. Hilarius Duha SHMH dan Bapak Firman Giawa SHMH untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 4 menit. Baik, terima kasih atas yang diberikan kepada kami untuk penutup. Kami dari paslon nomor 1 mengharapkan dalam pelaksanaan pilkada pesta demokrasi ini agar dilakukan dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, karena ini pesta. Ya, pesta, saya sampaikan, ini pesta kita semua, disampaikan secara baik supaya semua bisa nyaman, karena kalau tidak nyaman adalah kerugian kita bersama. Yang kedua, di dalam hal komitmen yang kami telah lakukan selama ini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini, hampir komitmen kami itu telah melaksanakan pembangunan secara merata di bidang infrastruktur dan di bidang-bidang lainnya. Ya, sehingga sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, tentu kami masih berkomitmen untuk melanjutkan itu dan menambah komitmen-komitmen yang lain di dalam rangka pemberdayaan ekonomi, di dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, tentu teknis-teknis itu akan kami lakukan setelah kami dipercayakan oleh rakyat, oleh masyarakatnya Selatan untuk memenangkan kami sebagai urut nomor 1. Yang ketiga, mungkin saya borong aja Pak Firman, di dalam pelaksanaan pilkada ini, tolong protokol kesehatan tetap dijaga. Ya, protokol kesehatan tetap dijaga karena akan menjadi kerugian kita bersama, akan menjadi kesusahan kita bersama kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun. Ini tolong selalu ya dijaga, karena apapun juga ceritanya, ini akan menjadi kerugian kita bersama. Yang terakhir, apa yang telah disampaikan kami paslon 1 dan paslon nomor 2, tentu masyarakat yang menilai keberadaan, kebenaran atau ketidakbenaran daripada cerita itu semua. Biarlah kami serahkan kepada masyarakat. Masyarakat dalam posisi tidak dibodoh-bodohin. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat bisa menggunakan logikanya, logika secara sehat, bahwa semuanya ini apakah menjadi kenyataan atau tidak kenyataan, atau masuk akal atau tidak masuk akal. Biarlah masyarakat yang bisa menilai secara logika. Dan semuanya itu kami sampaikan bahwa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita, juga nanti panelis pada saat pulang, atau kalau masih juga panelis yang kedua, dan semua supaya selalu menyertai kita, memberkati kita bersama, sehingga pelaksanaan pilkada ke depan ini bisa berjalan dengan baik, karena semuanya kita serahkan ke tangan Tuhan, karena Dia juga lah yang menentukan siapa yang menjadi kepala daerah di Kabupaten Nias Selatan yang kita cintai ini. Semuanya kita serahkan kepada Dia, bahwa yang penting kita laksanakan dengan baik, dengan jujur, dengan konsisten, dengan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Terima kasih. Yahoo nomor 1. Siapa kita? Ada Firman. Sawagelo.